Jemaah Kopdar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, anak-anak kita tidak hanya belajar dari lingkungan sekitarnya saja, tetapi dari beragam budaya dan nilai yang tersebar di seluruh dunia. Bagaimana kita bisa memadukan keduanya? Bagaimana juga teknologi dapat menjadi alat untuk memperkuat nilai-nilai multikultural dan atau malah bukan sebaliknya. Nah, kita akan bahas di Kopidarmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Semoga tetap sehat ya. Mengawali Pekan Kopidarmo di Rabu yang sungguh ceria ini, Indah kembali menghadirkan ya pembahasan-pembahasan menarik. Yaitu di sore hari ini kita akan membahas pendidikan multikultural di era digital, memadukan adab dan teknologi. Wah, ini Indah mau tanyakan dulu kepada jamaah Kopdar yang sedang menonton di rumah. Kira-kira kepikiran apa sih kalau Indah mengatakan pendidikan multikultural? Dan salah satu pernyataan yang mungkin sering tersebar di media sosial kita yaitu adab harus lebih tinggi ketimbang ilmu. Nah, di sore hari ini kita akan bahas sebenarnya betul atau salah sih pernyataan itu. Sudah Indah hadirkan di studio ada Dr. Doni Perdana STMT selaku Dekan Fakultas Teknik UMAHA dan juga Pak Dofirul Yahya SPDI LC-MHI selaku dosen Fakultas Teknik UMAHA. Oke, Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya habis dari kampus ya atau dari mana ini? Dokter dari mana ini dokter? Iya betul, jadi kami itu punya jam kerja ekstra ya. Oh ekstra ya, karena sebagai dekan ya terutama. Betul ya, jadi rumah pertama sebenarnya ada di kampus. Ya, bukan rumah sendiri tapi malah UMAHA itu menjadi rumah pertama sekarang. Betul ya. Oke, lumayan sibuk padat sekali ya. Sebentar lagi. Oke, kalau dari Pak Dofirul sendiri, habis ngajar kah atau habis masih libur ya kayaknya ya? Atau ini sudah masuk? Proses, jadi setelah ujian. Seperti itu. Ya, jadi masih ada beberapa kegiatan juga di kampus ya? Di kampus ya, karena kegiatan, kalau saya sendiri kegiatan tidak di kampus, di luar juga. Oh, di luar jadi, juga ada, oke. Kadang jadi di luar, memang kadang di dalam. Dimanapun dibutuhkannya pasti ready. Betul, begitu ya, oke. Oke, jadi jemaah Kopdar mungkin tadi sudah mendengar UMAHA, tapi boleh kita kenalan dulu dengan UMAHA itu apa sih sebenarnya? Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, betul ya Pak Dekan? Nah ini, boleh kita kenalan dulu tentang UMAHA sedikit tipis-tipis? Iya. Dokter silakan. Jadi UMAHA itu Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Ini sebenarnya gabungan dari beberapa sekolah tinggi, awalnya di tahun 1998 itu berdiri sekolah tinggi, ada 3 sekolah tinggi. Kemudian berkolaborasi di 2014 itu menjadi Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Seperti itu. Kebetulan saya juga pelaku sejarah. Jadi berarti termasuk orang yang ikut mendirikan atau bagaimana? Bukan mengikut mendirikan ya, berdirinya 98, kami masuk 99. Jadi kami ikut pelaku sejarah juga. Betul. Jadi kurang lebih pasti paham bagaimana berdirinya UMAHA saat itu ya. Masya Allah. Oke. Kembali kepada topik yang sangat hangat sekali. Ini saya tanyakan kepada Pak Dofirul dulu ya. Pendidikan multikultural. Ada juga pernyataan bahwa memadukan adab dan teknologi. Nah, bagaimana kita bisa memadukan kalau kita tidak mengetahui definisinya dulu ini Pak Dofirul? Mungkin boleh dijelaskan dulu? Silahkan. Iya, baik. Di situ ada memadukan adab dan teknologi. Betul. Ya. Lebih-lebih di sini teknologi informasi, terus dan digital itu ya hubungannya. Maka adab, maka dikatakan adab fauqal ilm, jadi adab di atas ilmu. Karena orang pintar kalau tidak punya adab, maka kepintarannya bisa menyakiti orang lain dengan adabnya. Tapi ketika dia dibarengi ilmu dengan adab, maka di sini akan memberikan kemanfaatan. Maka kemanfaatan itu bukan hanya untuk masa sekarang ya, yang modern, berkembang, digital. Tentu kemanfaatan itu cepat menyebarnya. Maka bagaimana yang keluar dari lisan dan tangan semuanya itu bermanfaat dan menjadikan ketenangan, ketentraman, toleransi dan lain sebagainya. Dan adab itu terbentuk dari, tidak lepas dari karakter sebenarnya. Bagaimana karakter ini terbentuk. Maka termasuk di UMAHA itu nanti dibentuk milieu bagaimana adab itu bukan yang diajarkan, tapi bagaimana diterapkan, diberikan contoh. Oh, seperti itu. Salah satunya juga
dari dosen atau tenaga pengajar, Betul. tidak hanya dosen ya, tapi guru atau tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Nah, ini boleh mohon izin Dr. Doni ya. Saya ingin tanyakan, kenapa sekarang itu kita fokus dan penting sekali untuk menggagas pendidikan multikultural? Ya. Apakah intelek saja tidak cukup? Kenapa harus dibarengi dengan adab seperti itu? Betul, yang beliau sampaikan ini kan memang ilmu yang tinggi itu adalah adab. Mungkin kita dengar filsafat ya, itu ilmu tertinggi. Itu bukan, adab itu yang paling tinggi. Adab yang lebih paling utama tinggi, ternyata. Jadi memang dengan kemajuan teknologi itu biasanya tidak beriringan dengan adab dan etika. Ya saya kira seperti Facebook itu atau dunia maya lainnya, WA dan sebagainya. Mungkin para pendirinya tidak berpikir suatu saat akan terbentur dengan nilai etika dan adabnya. Ya sekarang sudah terbukti banyak hoax, banyak menyebar kebencian dan sebagainya. Itu sebenarnya beliaunya dulu-dulu itu tidak terpikir seperti itu mungkin. Seperti itu. Oke, jadi memang adab itu malah lebih utama ketimbang semua itu. Ada pernyataan yang tadi saya sampaikan, yaitu biasanya kita seringkali melihat postingan tuh adab itu harus lebih tinggi daripada ilmu. Etika itu yang nomor 1 ketimbang kepintaran orang. Ini saya penasaran dari mana dulu? Mungkin dari Pak Dofirul dulu atau dari Pak Dekar ya? Dari Dr. Doni dulu. Bagaimana menanggapi pernyataan-pernyataan yang seperti itu? Ya, mungkin saya sedikit menceritakan di boleh, kampus boleh. kami ya, Umaha ini. Jadi di kampus kami Umaha itu punya tagline. Oh, tagline. Ya, Umaha unggul dalam adab. Oh, unggul dalam adab. Iya. Kalau Masya adabnya Allah. sudah unggul, maka yang lainnya ngikutin ini. Seperti itu. Menyertai. Ya? Menyertai gitu ya. Jadi memang kita tidak bisa lepas dari kemajuan teknologi sebenarnya. Yang penting kita bisa mengimbangi dengan adab kita, perilaku kita, kesopanan kita. Ya apa mungkin dengan teman yang multikultural tadi, kita bisa beradaptasi, bisa menjaga toleransi, itu bagian dari adab sebenarnya. Untuk bisa mencegah teknologi yang semakin berkembang. Wah, itu ya, salah satu yang menarik, yaitu unggul dalam adab. Ya. Wah, itu memang diberikan sebagai pedoman ya kepada mahasiswa-mahasiswa Umaha. Kalau dari Pak Dofirul mungkin ada yang berbeda, mungkin ada tambahan juga. Seperti itu, dan memang luas. Kalau katakan adab, itu yang dikatakan para ulama, adab itu kan istiqmalu ma yuhmad min qaulin au fi'lin. Jadi melakukan sesuatu yang terpuji baik berupa ucapan maupun perbuatan, yaitu adab. Jadi medannya luas di situ. Makanya setiap perbuatan, makanya jauh-jauh pun Rasulullah mengatakan al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim yang sempurna itu adalah muslim yang mana orang yang sempurna adalah yang mana tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain. Artinya jauh-jauh Rasulullah mengatakan kenapa yang disebutkan hanya mulut dan tangannya. Karena yang banyak melukai orang, menyakiti orang muncul dari mulut dan tangan. Dan sekarang terbukti. Jadi tangan ini bisa digunakan bagian menggunakan gadget, menulis sesuatu yang bisa menyakiti. Tapi kalau kita gunakan sesuatu yang bermanfaat akan bermanfaat. Kalau menyebarkan kebaikan akan menjadi kebaikan. Dan Rasulullah pun mengatakan man sana fil Islam sunnatan hasanatan falau ajra wa ajru an amila ba'da min ghairi ayang kusmi uzun misy. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, kemudian kebaikan itu dicontoh oleh orang lain, dia dapat mendapatkan pahala kebaikan dan mendapatkan transfer kebaikan dari orang-orang yang mencontoh dia. Masya Allah. Tapi kalau dibalik kata Rasul, dia membuat suatu kejelekan dan kejelekan ini dicontoh orang lain, dia akan mendapatkan kejelekan yang dia lakukan dan mendapatkan kiriman dari orang-orang yang mencontoh. Maka di sini harus benar-benar bukan hanya kajian, bagaimana diterapkan. Bagaimana diterapkan yang baik-baik. Ya, yang baik-baik. Setidaknya baik dari lingkungan keluarga, lebih kalau ini lingkungan kampus ya. Tidak lain dari contoh dari seorang dosen. Oke, tidak lain adalah contoh dari seorang dosen. Nah, ini pasti jamaah Kopdar penasaran, bagaimana sih dosen bisa mempraktikkan hal-hal baik kepada mahasiswa dan supaya bisa dicontoh oleh mahasiswa tersebut. Oke, jamaah Kopdar, tadi kita sudah bahas ya tipis-tipis terkait dengan Umaha dan juga pendidikan multikultural. Nah, tadi ini langsung saya todong kepada Dr. Doni.
Tadi sempat disinggung juga, sempat kita singgung kalau misalnya dosen adalah salah satu orang yang juga berperan dalam mempraktikkan, mencontohkan hal-hal adab-adab baik kepada mahasiswa. Tapi ada beberapa yang saya pikirkan tuh seperti ini, mahasiswa itu kan kita nilai sebagai orang yang sudah dewasa atau calon menjadi orang dewasa begitu ya. Sudah tidak butuh lagi atau sudah sedikit lepas tangan kalau dengan dosen. Nah, kalau misalnya kita melihat peran dosen saat ini dengan sudut pandang mahasiswa yang seperti itu, Dr. Doni, kira-kira bagaimana peran dosen ini tetap bisa mempraktikkan adab-adab yang baik terhadap mahasiswa? Ya, terima kasih Mbak. Saya masih ingat waktu masih remaja ya, masih muda. Itu kan belum ada teknologi yang gencar seperti ini. Iya. Di HP aja mungkin jarang ya bagi yang mampu itu. Jadi saya simak di waktu saya remaja itu memang adabnya bagus sekali itu. Oh. Namun setelah ada perkembangan teknologi Yang 2000 ke atas ya, sudah masuk informasi baik informasi yang dari luar negeri, dari Eropa dan sebagainya. Iya. Ini sudah mulai terkikis ini budaya ketimuran. Pelan-pelan gitu ya. Sehingga adabnya juga mulai menipis lagi. Menipis. Lah. Jadi bagi kami, jadi peran dosen itu sebenarnya kan seperti peran orang tua di rumah. Ya bagi kami di samping dosen itu memberikan ilmu perihal ya edukasinya, kami juga sebagai panutan dari mahasiswa. Makanya kami dalam mengajar dosen-dosen di Universitas Ma'arif Hasyim Latif itu ini memberikan contoh dulu ke mahasiswa. Pertama dari pimpinan dengan manajemennya dulu, pimpinan dengan dosen maupun pimpinan dengan karyawan. Ini memang ada adab yang harus kita laksanakan ini. Seperti Assalamualaikum. Mungkin ada yang cium tangan mungkin ya. Ada cium tangan kita. Jadi kalau kita menganggap teman lawan bicara kita ini ilmunya di atas, kita pasti akan cium tangan seperti itu. Kami lakukan seperti itu. Jadi intinya dosen itu sudah mengimplementasikan adabnya. Baik dalam hal berkomunikasi secara offline maupun secara online. Maksudnya online itu ya dengan WA, Assalamualaikum, apakah tidak sebaiknya begini, itu kami lakukan. Termasuk dengan mahasiswa, karena dosen bagi kami itu seperti panutan, dia akan mencontoh mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kami tekankan di situ, kebetulan kami di Fakultas Teknik, seorang dosen harus memberikan contoh adab dan beretika. Biar mahasiswa bisa memandang kami seutuhnya, bukan hanya dari ilmu yang memang di backgroundnya teknik, tapi dari segi adabnya. Segi adabnya. Ya, jadi kami interaksi dimulai dengan Assalamualaikum pastinya, dengan silakan kalau ada yang bertanya. Jadi kami intinya benar-benar menganggap mahasiswa kami ini adalah teman kami bicara. Ah, ini tergantung nanti bicaranya itu memang kadang-kadang kan namanya multi toh. Ada yang mungkin dari Indonesia Timur ya bicaranya memang agak gimana gitu loh. Ada aksen khusus. Iya, jadi kelihatannya keras tapi dia seperti itu memang. Jadi ya kita tetap berinteraksi dengan menggunakan adab itu. Kami dari mahasiswa itu biasanya kami tangkap semua ide-idenya. Kami ucapkan terima kasih juga karena ini memang harus ada kolaborasi dari bermacam-macam unsur ini supaya tagline kita di Umaha itu Umaha unggul dalam adab, ini harus memang benar-benar sebagai potret ini untuk yang di luar Umaha. Jadi begini Mbak, tagline kita itu bukan tagline hanya ada di kampus, kami sudah pakai baliho Mbak. Di Sidoarjo itu, iya ada di Legundi itu baliho besar. Ini rencana kami nanti di kota Sidoarjo. Jadi intinya kami sebagai dosen, sebagai contoh untuk menerapkan adab dan etika ini. Seperti itu. Tapi kalau boleh tahu, tagline-nya itu memang dari awal berdiri kah? Atau dengan beberapa adaptasi perkembangan zaman teknologi yang ada, sepertinya adab ini perlu kita tekankan sebagai tagline? Benar Mbak. Jadi Bapak Rektor kami ini kan memang dalam hal adab ini beliaunya kan historikalnya ya, historikalnya beliau jadi ini macam-macam pejabat lah maksudnya. Jadi mungkin beliaunya melihat di Umaha ini ilmunya bagus, tapi mungkin adabnya masih kurang. Makanya tagline-nya ya itu tadi. Iya. Supaya menjadi percontohan juga. Betul, begitu bagi masyarakat luas. Tadi menarik sekali ya. Mungkin sedikit atau tidak terasa kalau hanya
sekedar silahkan, terima kasih. Tapi kalau misalnya itu dilakukan terus-menerus hari demi hari, lama-lama menjadi suatu kebiasaan yang baik untuk mahasiswa ataupun juga untuk dosennya. Oke, kita lanjut kepada Pak Dhofirul. Tadi juga sempat mengatakan bahwa adab itu memang harus beriringan dengan teknologi. Adab memang juga ada beberapa hadis atau mungkin dalil yang disebutkan tadi. Saya penasaran kalau misalnya bagaimana kolaborasi antara adab, teknologi, tapi yang tidak melupakan nilai-nilai agama. Karena tadi kalau ternyata adabnya baik, tidak terjadi hal-hal seperti hoax, terus habis itu mengetiknya juga cenderung baik. Nah ini bagaimana kita bisa mengimbangi hal itu dengan gencaran-gencaran hoax yang banyak sekali sekarang atau gencaran informasi yang kurang baik di media sosial? Iya, baik, terima kasih, Mbak. Memang benar harus diiringi ya kemajuan teknologi dengan adab. Karena kalau teknologi ini berjalan dengan pesat tanpa adanya adab, maka akan bisa seperti pisau, ini akan bisa membahayakan orang lain siapa yang memegang. Bermata dua begitu betul, ya? Kalau yang memegang orang yang baik digunakan menyembelih, gunakan untuk yang manfaat. Maka disinilah Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun mengatakan ketika beliau menafsiri ku anfusakum wa ahlikum naro. Beliau menafsiri ayat ini adalah alimu auladakum wa'adibuhum, kata ajari anak-anakmu. Artinya dengan ini adalah ilmu, pengertian ilmu di sini bisa ada perkembangan teknologi juga. Wa'adibuhum, dan didik dengan adab anakmu. Jadi ini perpaduan, tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan ini akan berbahaya. Sebagaimana orang naik kuda, ketika dia naik kuda itu kalau dilepas tidak dikendalikan bahaya. Maka harus ada yang mengendalikan, maka adab sebagai pengendali. Dan ketika ini dikendalikan maka akan berjalan dengan baik dan akan menjadi bermanfaat kemajuan teknologi ini. Teknologi adalah sesuatu yang dulu sebelum katakan saya masih teringat mempunyai guru itu, jadi masih musim waktu itu masih ada handphone, katakan ya jadul, yang masih hanya itu awal-awal itu saja mengatakan beliau sebelum muncul itu ya, itu mengatakan akan muncul teknologi perkembangan seperti ini termasuk gadget dan perkembangannya membuatnya sulit, tapi menggunakannya mudah. Dan dengan kemudahan itu makanya orang tergantung untuk digunakan untuk apa. Seperti itu. Nah, itu. Jadi memang harus diimbangi dengan adab. Tapi saya pernah mendengar kalau tidak salah begitu ya, Rasulullah itu mengatakan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kalau misalnya sekarang kita dihadapkan dengan zaman yang seperti ini, katakanlah dosen adalah orang tua kita di universitas, di kampus. Nah itu bagaimana untuk dosen bisa mengadaptasi ilmu tersebut, ataukah harus memberikan sesuatu yang berbeda kah, atau seperti apa mungkin? Baik, kalau di kampus memang apalagi perkembangan ya kampus, katakan dengan bertambah umur akan bertambah juga berbeda dengan kemajuan dengan umur. Yang muda-muda cepat memang dalam teknologi. Maka disinilah kemudian dosen pun setidaknya tetap mengawal dia. Mengawali, dengan dan juga mungkin ada beberapa tips lainnya, kita tahan dulu Pak Dhofirul. Nah ini ya, mungkin dari Jamaah Kopdar juga penasaran, kira-kira dosen itu juga harus bagaimana sih? Apakah dosen harus disebutkan dengan segalanya bisa, serba bisa? Nah kita kan Jamaah Kopdar tadi sempat kita dengarkan, tapi masih setengah sepertinya. Kita lanjutkan kepada Pak Dhofirul. Kira-kira bagaimana peran dosen untuk tetap menjunjung adab dan mencontohkan hal-hal yang baik, etika-etika yang baik kepada mahasiswa? Silakan dilanjut Pak Dhofirul. Baik, terima kasih Mbak. Jadi peran dosen itu sebagai posisinya adalah sebagai orang tua juga sebenarnya. Karena orang tua itu ada murabbil jasad atau murabbil ruh. Murabbil jasad mungkin orang tua yang memberikan memberi makan dan lain sebagainya di rumah. Tapi ketika murabbil ruh ini adalah yang mentransfer ilmu, bukan hanya ilmu saja. Tidak cukup, tapi bagaimana adab ini. Maka ketika taklimul ilm di taklim wa ta'dib, maka dua-duanya ini, maka inilah setidaknya ketika kita seorang dosen mentransfer ilmu dengan teknologi dan lain sebagainya, kemudian juga adab, maka di sini akan menjadi posisinya bisa menjadi murabbi.
Dan murabbi itu bukan hanya sekedar transfer ilmu, tapi bagaimana mencontohkan. Mencontoh. Dan contoh itu baik contoh secara perilaku keseharian, baik di kampus maupun di rumah, yang kalau dicontohkan oleh Pak Doni tadi, mungkin salaman ketika bertemu, salam ya, ke yang muda, yang bagaimana mendidik seorang mahasiswa agar terbiasa menghormati orang lain yang berbeda agama pun kita sampaikan bagaimana agar menghormati satu dengan yang lain. Maka dan ini kan ini adalah perintah Allah, dan dikatakan wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubullah adwan bighairi ilm. Dan jangan engkau mencaci maki pemeluk agama lain. Ketika engkau mencaci maki pemeluk agama lain, maka mereka akan mencaci maki Allah yang dengan tanpa mengetahui siapa Allah itu. Maka di sini adalah toleransi. Maka disinilah kita memberikan pemahaman tentang ilmu adab. Di samping pemahaman juga memberikan pencerahan pemahaman. Kita juga mencontohkan. Baik dari kalau tadi di wilayah betul, baik di media sosial, kalau di Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Sehingga tidak memunculkan setiap yang diupload katakan ya menjadikan tambah fitnah, tadi hoax dan lain sebagainya. Jadi memang harus tetap diawali dari dosennya. Betul. Seperti itu. Mungkin dari Dr. Doni juga sebagai dekan ya, pasti mungkin ada arahan-arahan khusus yang diberikan atau bagaimana? Ya, terima kasih Mbak. Jadi dari Ustadz Taufir ini dari segi dosen ya, nah, memang kita sasarannya di mahasiswa kan, anak didik kita. Jadi di kampus di Umaha ini sebenarnya banyak komunitas Mbak, atau FGD ya, fokus kursus diskus. Sebenarnya implementasi dari adab itu. Bagaimana caranya mahasiswa ini intinya berinteraksi dengan teman-temannya, bagaimana mungkin hasil rapatnya atau diskusinya itu nanti bagus apa tidak, seperti itu ya. Atau mungkin menerima masukan dari teman-teman diskusi ini. Sebenarnya itu kami Bapak Rektor itu sudah mengarahkan untuk ke semua, terutama yang pimpinannya ya, supaya bisa menerapkan adab ini. Karena apa ya, tagline-nya memang benar-benar dahsyat ini Mbak ya. Umaha unggul dalam adab itu dahsyat banget ini. Katanya orang Inggris ini deep banget ini Mbak ya, deep banget ya. Sangat kalau dipecah satu-satu, adab itu sangat luas besar Mbak, dan luas sangat luas. Jadi kami berusaha ya, kami kan tidak harus langsung begitu vulgar gitu enggak, tapi kami ada step by step seperti itu ya. Mungkin langkah dari demi langkah. Betul Mbak, dari diskusi dulu, mungkin nanti dari komunitas-komunitas. Kami juga ada komunitas bahasa Inggris ya Mbak di situ, karena keunggulannya Umaha itu diantaranya adab memang itu, yang lainnya ya bahasa Inggris tadi seperti itu. Jadi tetap kami harus mengarahkan mahasiswa beradab dan beretika di forum-forum FGD maupun komunitas. Di luar maupun dalam memang harus mengunggulkan adabnya nomor satu. Luar biasa. Nah, kembali ke Pak Dhafirul tadi. Tadi kan kalau dosen itu harus mencontohkan yang baik. Tapi kalau kita berkaca kepada keseharian, adab itu tidak bisa hanya dosennya saja, tapi harus saling dengan mahasiswanya. Nah, kalau untuk peran mahasiswa sendiri, Pak Dhafirul, kira-kira dari mahasiswanya juga apakah harus membuka diri agar lebih beradab kah? Atau mungkin seperti apa untuk arahan kepada mahasiswanya? Ya, jadi dari dosen sendiri tadi kan dengan mahasiswa sendiri kan kadangkala sering kolaborasi juga. Artinya kita sering ketemu dengan adab dalam event-event tertentu, misalnya ada termasuk kegiatan, misalnya ada istighosa, ada sholawatan, misalnya ada acara-acara khususnya kita memang di asasnya Ahlussunnah wal Jamaah ya, mutunya di belakang. Jadi kita sering kegiatan-kegiatan itu dan di momen-momen seperti itu kita contohkan, kita sampaikan dan lain sebagainya. Sehingga ketika proses ini berjalan dan terbiasa, bukan hanya di rumah, dibuatkan di kampus, lebih mengingatkan, karena ini sudah menjadi kebiasaan, mereka pun akan terbiasa. Ketika kembali di masyarakat, kadang keluar nanti dari Umaha, akan menjadi orang yang beradab, dan inilah yang menjadikan ilmu itu mudah diterima oleh orang lain. Ketika dia katakan ke mana perusahaan, akan lebih dipercaya, karena orang yang berakhlak, beradab.
itulah yang menjadi, makanya dikatakan tadi Umaha adalah unggul dalam adab. Iya. Agar apa? Kalau orang beradab, maka ini akan diterima di mana-mana. Dan di sini seringkali dosen dengan mahasiswa itu biasa dalam hal mungkin ketika ngobrol pun dengan adabnya bagaimana ya. Jadi mungkin ngobrolnya seperti dengan teman sendiri, tapi ada adab-adab tertentu yang tetap Betul, dijaga. ada posisi-posisi Antara mana yang mahasiswa harus dengan dosen, betul. dosen juga dengan mahasiswa. Ya. Jadi tetap ada batas-batas sopan, tapi Betul. tetap transfer ilmunya juga Jalan. berjalan. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya saya penasaran dengan Dr. Dani, kira-kira tadi sesuai dengan pernyataan saya di awal, daripada adab dan juga ilmu atau kepintaran, mana yang sebenarnya lebih penting? Adab sepertinya. Tapi kira-kira apa alasan kenapa adab tetap harus diunggulkan ketimbang intelektual dan sebagainya? Betul, Mbak. Bagi kami tetap adab ya. Karena dengan adab pasti itu ujung-ujungnya nanti menghasilkan estetika sama keharmonisan. Begitu indahnya gitu loh, Mbak. Itu kan intinya itu, sama keharmonisan. Jadi ada yang namanya harmonisasi. Kalau udah harmonisasi berarti sudah indah toh, Mbak, ini. Jadi, itu. tapi kalau ilmu belum tentu dia akan menghasilkan estetika. Buktinya ini, Mbak, kemajuan teknologi ini kan Iya. sudah kacau semua ini, ya. Iya. Adabnya sudah, budaya ketimurannya sudah terkikis. Maka yang terpenting memang adab. Karena dengan adab pasti menghasilkan nantinya estetikanya dan harmonisasinya. Dan Seperti harmonisasinya. itu. Karena memang mungkin bisa jadi kita pintar, tapi kalau tidak beradab rasanya seperti kosong begitu ya. Kosong. Oke, Jawa Kopdar, masih penasaran dengan Umaha? Iya, Jawa Kopdar, tadi kita sudah sempat ngobrolin ya tentang pendidikan multikultural antara adab dan juga teknologi. Perpaduan keduanya ternyata adab itu memang harus lebih diunggulkan. Seperti tagline dari Umaha yaitu unggul dalam adab. Nah, ini saya sudah dari tadi tuh memendam ya, Dokter Dani. Ini saya sudah penasaran, saya ingin menanyakan kepada Pak Dekannya langsung, kira-kira apa yang membedakan Umaha dengan universitas Islam lainnya? Ini saya penasaran sekali. Boleh di-spill ya, Dokter, silakan. Terima kasih, Mbak. Jadi tagline kita itu Umaha unggul dalam adab. Berarti alumni kita pastinya beradab. Pastinya itu nomor satu, pasti beradab, Mbak. Kedua, memang kami dari Umaha ini, dosen SDM-nya ini kan hampir 80% lah, 70-80% itu udah S3 ya, Mbak, sudah doktor. Jadi otomatis transfer ilmunya saya kira yang didapatkan mahasiswa itu sudah bisa maksimal dan sudah bisa bersaing dengan perguruan tinggi yang negeri maupun perguruan tinggi swasta yang levelnya sudah tinggi. Saya jamin itu, Mbak ya. Jadi kami siap menetaskan ini para adik-adik mahasiswa ini untuk bersaing dengan perguruan tinggi yang lainnya, terutama dalam hal adab. Terutama dalam hal adabnya. Oke, luar biasa. Nah, kalau misalnya kita bergeser kepada Pak Dofirul ya, sebagai dosen yang juga setiap hari atau setiap saat, setiap waktu juga bertemu, menghadapi mahasiswa secara langsung, saya penasaran, apakah ada pembelajaran khusus atau mungkin ada mata kuliah khusus, spesial gitu ya, dari Umaha? Iya, terima kasih. Memang ada di Umaha itu memang ada mata kuliah khusus yang karena yaitu keaswajaan itu pendekatnya. Dan kalau materi keaswajaan itu di samping di situ adalah tentang bagaimana mempelajari di dalamnya, termasuk kalau ngomong aswaja kan jelas ya. Jadi kalau ngomong aswaja berarti di situ ada toleransi. Kalau ngomong aswaja, bagaimana di situ di dalamnya tentu adab semuanya. Bagaimana kemudian termasuk ada bagaimana orang itu harus ditanamkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah termasuk watoniyah, basyariyah, bagaimana hubungan sama Muslim, sama itu. Jadi ketika itu pemahaman itu diterapkan di mahasiswa, akan menjadikan embrio yang baik, yaitu setiap yang dilakukan ini menjadikan contoh yang lain dan memberikan kemanfaatan tentu yang pasti, baik di luar, di dalam maupun di luar kampus. Makanya tadi dikatakan bahwasanya adab itu di atas segala-galanya. Kalau ini dipraktekkan akan menjadikan baik semuanya.
Sebaliknya kita di samping itu bukan hanya yang saya katakan tadi, bukan hanya sekedar teori praktek, karena tidak cukup ini hanya sekedar kajian, tapi harus dipraktekkan. Betul, agar menjadi orang akan menjadi terbiasa. Dan memang sejak kecil, sebenarnya sejak kecil ya, tapi ini kan sudah lingkup kampus kadangkala dengan perkembangannya teknologi kadang-kadang orang itu mudah ikut-ikutan. Kalau ikut-ikut positif baik, tapi negatif ini loh yang itu. Makanya agar terbiasa sampai jauh-jauh Rasulullah pun kadang kita mengingatkan, berikan contoh-contoh ya, misalnya dalam praktek, misalnya Rasulullah memberikan contoh kepada gulam, anak kecil, ketika makan kecil sudah, ya gulam, kemudian samillah wakul biyaminillah, itu Rasulullah mengatakan kalau makan bacalah bismillah, kalau makan biyaminilah dengan tangan kanan. Kalau makan itu adalah makan apa yang ada di depanmu ketika dengan orang banyak. Ini kan adab semuanya. Jadi ketika itu diterapkan, itu akan indah dilihat itu ya. Indah dilihat. Dan satu ketika bukan hanya ketika dimanapun dia berada, akan memberikan kemanfaatan dan akan mudah, enak diterima oleh orang lain. Ketika dengan adab, ilmunya akan nyampe. Dan inilah yang menjadi harapan Umaha, keinginan Umaha, memang yang dikatakan tadi, mahasiswa Umaha keluar harus beradab semuanya. Aduh, karena kalau tidak beradab nanti bahaya. Setan iblis kan posisinya seperti malaikat dulu. Tapi ketika disuruh sujud tidak mau karena sombongnya, maka akan jatuh. Orang ilmunya tinggi, tapi kalau tidak punya adab kan bisa jatuh. Sama saja ya. Iya, makanya perlunya di sini. Kosong begitu. Sia-sia. Oke, Dokter Doni, saya sepertinya sudah memantapkan diri kok kayak pengen daftar. Ini kayaknya dari Jamaah Kopdar juga penasaran. Bagaimana kalau kita ingin menjadi mahasiswa di Umaha? Kira-kira daftarnya kemana? Cari info selengkapnya ini di mana? Terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya di web Umaha sudah ada itu untuk pendaftaran mahasiswa baru. Dari Instagram kita juga ada. Dari flyer-flyer dari panitia maba itu sudah ada. Atau dari dosen-dosen, karena dosen Mbak sama mahasiswa itu sekarang juga udah aktif mulai aktif sosmed, diantaranya aktif sosmed. Terus ada di rumah kita dipasang Mbak itu baliho pendaftaran, karena memang dosen di Umaha itu kan ada di Sidoarjo, ada yang dari Surabaya gitu. Jadi kami kebijakan dari Pak Rektor, jadi setiap dosen itu bawa spanduk untuk pendaftarannya bisa langsung ke rumahnya dosen-dosen atau ke mahasiswa. Jadi bisa langsung ke rumah dosennya betul, juga bisa? Betul, Mbak. Bisa. Ini rumah saya kok ternyata beda kampung aja sama Pak Dofirul. Kok saya pengennya daftarnya lewat Pak Dofirul gitu juga boleh? Bisa Mbak, bisa. Bisa ini enggak harus perlu ke kampus, enggak. Cukup ada seperti itu juga. Mungkin langsung bisa online daftarnya kan, pakai virtual juga nanti pembayarannya. Luar biasa. Jadi Umaha memberikan kemudahan Mbak bagi masyarakat yang ingin melanjutkan studinya yang lebih tinggi lagi. Saya yakin alumni Daruma pasti beradab. Pasti beradab. Wah, ini langsung ya, abis ini langsung dikepoin ya Instagramnya @umaha.official ataupun TikToknya di @umaha.sidoarjo atau langsung mampir ke websitenya di www.umaha.ac.id. Nah, masih penasaran dengan kira-kira ada nggak sih beasiswa kalau misalnya mau masuk Umaha? Kita Jamaah Kopdar pasti sudah penasaran ya. Bagaimana kalau misalnya saya daftar ke Umaha atau calon-calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Umaha ini tapi pengennya pakai beasiswa? Boleh langsung dijawab oleh dekannya langsung ini, dekannya. Silakan. Terima kasih Mbak. Jadi di Universitas Ma'arif Hasyim Latif atau Umaha ini jadi beragam beasiswa sebenarnya yang ditawarkan oleh kampus Umaha. Ada KIP, ada Tanfits, ada juga yang pengurus atau rekomendasi dari NU. Atau mungkin dari sekolah-sekolah Mbak yang punya prestasi di sekolah masing-masing. Jadi sebenarnya kami itu memberikan keluasan bagi para masyarakat yang ingin bergabung di kampus kami di Umaha. Jadi memang sekarang ini ekonominya agak berat, maka dari itu
daftarlah ke kampus kami gitu loh, karena beasiswanya bermacam-macam. Banyak sekali jalan Oke, yang seperti bisa itu. diberikan dan kesempatan dari Umaha untuk calon-calon mahasiswa ini. Iya. Oke, boleh kita langsung kepada Pak Dovri. Mungkin ada Iya. pesan-pesan, mungkin seperti tadi tema kita tentang pendidikan multikultural, tentang adab dan juga teknologi. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada jamaah Kopdar yang sedang menyaksikan Kopi Darmo sekarang. Silahkan. Iya, terima kasih. Jadi pesan-pesan untuk semua pemirsa Kopdar, bahwasanya untuk mencapai kebahagiaan tidak cukup hanya dengan ilmu tentunya. Maka di sini harus kita pompa dan kita semangat lagi dalam hal adabnya. Karena dengan berkembangnya perkembangan teknologi lebih digital, maka akan memberikan warna kalau itu dibarengi dengan adab. Maka adab harus kita tebarkan di mana-mana. Bagaimana kita bukan hanya memberikan komentar dan ucapan tapi kita memberikan contoh baik dalam perilaku kehidupan maupun dalam media sosial yang ada. Sehingga dengan begitu akan insya Allah Indonesia kalau semuanya beradab mulai pemimpin sampai bawahnya, maka Indonesia akan menjadi unggul di dunia dan maupun di akhirat tentunya. Masya Allah. Oke, ini Dr. Doni jangan sampai kalah. Mungkin selain pesan-pesan ada motivasi juga sepertinya untuk calon-calon mahasiswa Umaha ini. Silakan, Dokter. Jadi bagi masyarakat atau adik-adik yang baik yang lulusnya tahun 2024 maupun tahun 2025 ini, monggo bisa bergabung di kampus kami, kampus yang unggul dalam adab dan saintis yang luar biasa di Umaha ini. Jangan lupa saya tunggu di kampus Umaha. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Dr. Doni selaku Dekan Fakultas Teknik Umaha dan juga didampingi oleh Pak Dovirul ya sebagai dosen Fakultas Teknik Umaha. Nah, itu tadi ya, ada pesan dari Pak Dekan kalau misalnya ingin menjadi generasi yang unggul, yang insya Allah suksesnya tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga, daftarnya langsung ke Umaha. Boleh dicatat ya websitenya di www.umaha.ac.id atau jamaah Kopdar bisa langsung kunjungi sosial medianya di Instagram @umaha.official ataupun di TikTok @umaha.sidoarjo. Wah, ini sepertinya calon-calon mahasiswa yang sudah lulus tahun 2024 atau menyusul ya di tahun 2025, daftarnya langsung ke Umaha, Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Oke, jamaah Kopdar, terima kasih sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Jangan lupa saksikan Kopi Darmo setiap Rabu sampai Jumat pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya Indah Kumaidi, wakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.